Pemirsa, polisi menangkap 2 orang yang diduga sebagai mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku yang merupakan anak dan ayah ini berhasil meloloskan penumpang pesawat dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia tanpa dikarantina. Di antaranya adalah warga India. Praktik mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya terkuak. Polisi daerah Metro Jaya berhasil mengungkap 2 orang yang diduga sebagai mafia karantina. Pelaku berinisial RW dan S yang merupakan ayah dan anak ditangkap karena telah meloloskan salah satu penumpang pesawat yang berasal dari India hingga bisa langsung masuk ke Indonesia tanpa harus dikarantina dengan imbalan uang 6,5 juta rupiah. Selain mengamankan RW dan S, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap seorang penumpang pesawat berinisial JD. Dari hasil pemeriksaan, JD telah menggunakan jasa S dan RW sebanyak 2 kali setiap kembali pulang dari Indonesia ke India. Dalam menjalankan kegiatannya, RW dan S mengaku-ngaku sebagai petugas protokol bandara dari Dinas Pariwisata DKI Jakarta. S ini kenalan daripada saudara JD yang dimana bersangkutan itu sudah kenal sebelumnya, bahkan sudah pernah 2 kali pengakuan dari saudara JD pernah menggunakan jasanya S dan RW ya. RW ini adalah anak daripada saudara S. S ini mengaku sebagai protokol di bandara. Dikonfirmasi terpisah oleh Detik.com, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya membantah adanya pegawai yang terlibat dalam mafia karantina COVID-19 di Bandara Soekarno-Hatta. Dia memastikan 2 pelaku itu bukan PNS DKI. Satgas COVID-19 Wiku Adhisa Smito pun langsung mengecam mafia karantina di Bandara Soekarno-Hatta. Wiku mendorong agar aparat penegak hukum segera mengusut kasus ini dan meminta agar pelaku dihukum tegas. Wiku meminta WNI yang baru datang dari India mematuhi aturan karantina demi keselamatan bersama. Satgas tidak bisa mentolerir kemunculan oknum yang memanfaatkan keadaan dengan melakukan penyalahgunaan. Jangan pernah berani bermain dengan nyawa, karena 1 nyawa sangat berarti dan tak ternilai harganya. Gelombang COVID-19 di India sendiri masih belum berakhir. Meski bantuan dari sejumlah negara sudah dikirim, negara itu masih kewalahan menangani pasien COVID-19. Namun di tengah kekacauan, pemerintah India masih mengizinkan warganya untuk menggelar ritual keagamaan yang melibatkan banyak orang. Rangkaian ritual keagamaan dalam festival Kumbh masih saja digelar. Puluhan orang terlihat mandi bersama di Sungai Gangga pada Selasa. Padahal sebelumnya ritual mandi bersama di Sungai Gangga pada 12 April lalu disebut sebagai salah satu penyebab munculnya tsunami COVID di India. Ketika saat itu ribuan warga turun ke jalan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Irwin Hiroshi Masayuki, CNN Indonesia.